Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi video kali ini kita akan membahas tentang alasan mempelajari suatu bahasa, atau kata lainnya mengapa bahasa itu dipelajari, atau apa ya? Ya, mengapa bahasa itu dipelajari? Itulah alasan mempelajari suatu bahasa. Ini bisa untuk referensi kalian yang mau menambah bahasa, maksudnya kan masa corona banyak pengangguran. Maksudnya pengangguran di sini enggak ada kegiatan. Jadi mari menambah bahasa, ya, menambah bahasa. Untuk itu perlu bimbingan atau istilahnya panduan. Makanya 6 alasan yang akan dipaparkan ini tentu dapat membantu Anda memilih bahasa apa yang akan Anda pelajari. Ini kali ini dalam bentuk alasan, ya. Kita tidak menjurus ke bahasa apa begitu, maksudnya ini alasan saja. Begitu alasan begitu, itulah alasan pokoknya. Ya. Oke, ya, sebelum kita masuk ke materi, biasa kita akan lakukan proses latar belakang, latar belakang, ya. Jadi ada latar belakang supaya videonya panjang, supaya kelihatan jelas begitu, ya. Ya, sebenarnya latar belakang itu kan nggak perlu dijelaskan, ya, cuman mungkin kadang perlu, ya. Jadi latar belakangnya adalah kita orang Indonesia, bangsa Indonesia, negara Indonesia atau apalah istilahnya, adalah negara atau bangsa multilingualisme, ya. Lebih tepatnya negara sih, ya, biar lebih cocok gitu. Ya, multilingualisme maksudnya menerapkan atau memakai dua bahasa, lebih dari satu bahasa. Bisa dua, bisa tiga, tapi kebanyakan dua, mungkin kebanyakan dua, ya, kalau di Indonesia. Ya, dua bahasa gitu. Ya, dua bahasa di sini kalau di Indonesia, ya, bahasa daerah atau bahasa lokal masing-masing, dan bahasa Indonesia sebagai bahasa, kalau dulu di pelajaran itu ada istilahnya bahasa apa? Bahasa negara, bahasa nasional, bahasa lupa saya, ya, begitu. Jadi ada dua bahasa dipakai oleh banyak orang Indonesia. Kalau saya sendiri, saya memakai bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Bahasa Jawa sebagai bahasa pertama saya, atau mother tongue, atau bahasa ibu, atau L1 istilahnya, begitu istilah kerennya, ya, begitu. Ya, kemudian bahasa kedua saya adalah bahasa Indonesia, dan saya, yaitu bahasa kedua saya. Saya juga belajar bahasa Inggris dari SD sampai kuliah, ya, otomatis saya juga bisa bahasa Inggris meskipun nggak seperti native speaker, tapi intinya saya punya bahasa Inggris di kepala saya. Kemudian juga ada bahasa Arab, ya, saya dari pondok pesantren, jadi saya tahu bahasa Arab meskipun nggak lancar-lancar, tapi insya Allah kalau baca Quran tahu artinya, ya. Begitu. Kemudian juga saya bisa lagi belajar bahasa Rusia, meskipun sudah 1 tahun nggak paham-paham, intinya ada bahasa Rusia juga di kepala saya ini, ya, gitu. Jadi intinya multilingualisme. Jadi Indonesia ini bangsa multilingualisme, lebih dari satu bahasa. Di negara lain juga bisa ada, ya, misalnya kalau yang resmi, ya, dari negara, maksudnya dia nggak sekedar secara sosial, tapi secara negara juga dia multilingualisme gitu, ya. Misalnya bahasa negara Kazakhstan, ya, Kazakhstan tuh dia multilingualisme, dia dua bahasa Rusia dan bahasa Kazakh gitu kan. Dan anehnya namanya Kazakhstan, tapi orang sana
lebih banyak yang lancar bahasa Rusia daripada bahasa Kazakh sendiri. Kan aneh gitu ya kasusnya, istilahnya unik begitu. Jadi bahasa Kazakh sendiri lebih sedikit yang lancar daripada bahasa Rusia. Mantap ya. Kemudian apalagi kebijakan baru-baru ya, berapa tahun atau setahun lalu atau beberapa tahun yang lalu itu ada presidennya ngomong membuat kebijakan, ngomong tentang kebijakan trilingualisme, atau misalnya 3 bahasa ya, yaitu bahasa Cina gitu ya. Dia nambah bahasa Cina, jadi bahasa Rusia, bahasa Kazakh, bahasa Cina. Ya belum lagi ada bahasa Inggris mesti dipelajari di sana juga di sekolah. Nah, jadi ini ada suatu hal yang mungkin si presidennya sudah percaya diri. Kita orang sini bisa 2 bahasa, tambah bahasa 1. Ya kita ada lesannya. Ya begitu ya, mantap Kazakhstan ya. Ya mungkin di Indonesia ini kan juga sudah pada punya 2 bahasa gitu, tambah 1 lah gitu kan bisa. Maksudnya kita ini sudah istilahnya itu bukan hal yang aneh begitu kan di kita itu. Kita memiliki lebih dari 1 bahasa itu bukan hal yang mustahil gitu ya. Kalaupun ada itu bukan barang yang unik di sini gitu ya, di Indonesia ya. Itu suatu lumrah begitu. Jadi kita ini harus semangat tambah bahasa istilahnya. Ya, jadi itu latar belakangnya. Kita sebagai negara multilingual, kita menganut lebih dari 1 bahasa. Ya, kita punya potensi di bahasa. Ya makanya kita tambah bahasa gitulah. 1, kita sudah punya 2 tambah 1 gitu. Kan lumayan kan, namanya skill gitu ya, kemampuan. Oke, dan latar belakang kedua adalah ini masa corona. Masa corona ini tentu menyediakan atau membuat kita memiliki banyak waktu kosong, karena kita harus sering-sering di rumah, jarang keluar, tidak pulang kampung. Jadi istilahnya kita perbanyak diri di rumah gitu karena masa corona. Nah, karena kita mungkin bosan atau gimana, bosan ya di rumah terus, nah bingung mau ngapain ya, jadi ya kita tambah bahasa saja begitu kan, karena belajar bahasa itu butuh proses yang lama begitu ya. Misal kita bahasa Inggris saja sampai berapa tahun belajar ya, berapa tahun dari SD 3 tambah 3 6 12 tahun kita belajar bahasa Inggris itu kan prosesnya lama. Jadi kalau memanfaatkan waktu di masa corona untuk tambah bahasa ini, mungkin kita bisa 1 bahasa selesai sekali dan masa corona selesai gitu kan. Terleluconnya gitu. Jadi gitu, mengisi waktu kosong dengan belajar bahasa gitu ya. Kalau main game kan mungkin pada bosan di mana, sudah sering gitu ya, kita coba tambah bahasa gitu kan. Jadi intinya masa corona menyisakan banyak waktu, dan tentu karena banyak waktu, banyak kebosanan juga. Tentunya kalau bosan ngapain, bingung ya, karena bingung mari belajar bahasa, tambah bahasa. Bosan belajar bahasa Inggris karena itu di buku-buku itu subject verb tenses apalah itu nggak jelas.
Nah, makanya tambah saja bahasa lain. Kalau saya ya bosan bahasa Inggris toh, ya bahasa lain gitu kan. Apa yang diteruskan? Membosankan. Oke, jadi begitu ya. Jadi kita kita tambah bahasa ini. Nanti dijelaskan nih alasan-alasannya. Karena apa ya? Karena belajar bahasa itu kan ada alasannya gitu ya. Mengapa kalian dulu karena di SD itu belajar bahasa Inggris ya? Alasannya apa? Kalau pasti ada alasannya toh. Nah, mungkin kalian punya alasan tersendiri ya, tapi alasannya kan kalau mungkin alasan kalian yang kalian ketahui itu nggak terlalu menarik gitu, mungkin alasannya biar dapat 100 nilai ya gitu kan, dan lain-lainnya. Tapi ternyata ada alasan lain gitu. Mungkin kalian bisa dapat apa istilahnya, pencerahan atau apa sih, dapat tambahan pengetahuan, wawasan supaya memotivasi kita tuh apa sih alasan-alasan mempelajari bahasa gitu. Mengapa kita belajar bahasa Inggris? Mengapa kita belajar bahasa Arab? Nah, itu alasan-alasannya nanti kita tunggu saja. Oke, alasan pertama adalah apa ini? Sembunyikan dulu. Alasan pertama adalah alasan historis ya, historis. Ini yang disebutkan di David Crystal ya. Alasan historis itu alasan karena ada legasi. Jadi bahasa itu dipelajari karena bahasa itu punya legasi. Kalau di Kristal ngomongnya karena dia menyebutkan keenam alasan ini. Ya, jadi ada gangguan. Jadi Dewi Kristal itu apa namanya? 6 alasan ini kan untuk mengapa bahasa Inggris dipelajari ya. Nah, jadi maksudnya untuk yang alasan historis ini, jadi bahasa Inggris itu dia punya alasan dia punya legasi di berbagai penjuru dunia gitu. Nah, alasannya karena dulu itu koloni Inggris itu menjajah berbagai dunia gitu, belahan dunia ya, misalnya menjajah daerah di Malaysia, menjajah Amerika dan lain-lain ya. Jadi otomatis di negara jajahan, bekas jajahannya itu ada legasi apa istilah, warisan yang apa ya, membuat bahasa itu dipakai di sini, apa istilahnya, membuat bahasa itu dipelajari gitu. Misalnya kalau kamu orang Malaysia kan, kamu belajar bahasa Inggris toh ya, karena salah satu alasannya itu ada apa, legasi itu bagian dari legasi warisan koloni Inggris gitu. Juga di Australia, Amerika ya bahasa Inggris itu istilahnya legasi warisan ya. Ada juga misalnya di negara pecahan Uni Soviet ya, orang-orang belajar apa bahasa Rusia gitu kan, karena Uni Soviet kan bahasa Rusia gitu dulu kan ya, jadi mereka bahasa Rusia gitu. Misalnya di Kazakhstan gitu kan, dia bahasa Rusia dan bahasa Kazakh gitu. Bahasa Rusia karena dia punya apa, legasi di situ kan, warisan apa, pengaruh istilahnya apa ya gitu. Kemudian juga misalnya bahasa Perancis gitu kan, di Afrika itu kan ada negara-negara bekas jajahan Perancis, mereka ada warisan dari bangsa Perancis, bahasa Perancis ya, yaitu bahasa Perancis ya. Itu namanya alasan karena dia warisan gitu. Jadi karena dia warisan, terus dia sudah menjadi bagian dari apa ya budaya atau sosial gitulah ya, jadi orang mempelajarinya.
Kemudian yang kedua adalah alasan internal, politik internal. Maksudnya politik sini kayak kebijakan ya. Misalnya kalau di Indonesia kan, Indonesia negara membuat kebijakan bahasa nasional bahasa Indonesia. Otomatis orang belajar bahasa Indonesia. Atau misalnya kalau di negara Afrika sebagian bahasa Inggris itu kan ya, karena banyak sekali bahasa di daerah gitu, mereka kesusahan kan kalau menguasai semuanya, jadi dibuatlah satu bahasa yang dipakai untuk semua. Kalau misalnya ada Afrika Selatan ya, bahasa Inggris, dan itu untuk alasan politik ya, untuk alasan kebijakan. Tapi nggak tahu ya kalau di Afrika Selatan itu dia sudah disahkan atau memang benar bahasa Inggris sebagai bahasa nasional atau gimana. Kalau di Indonesia ada pemerintah sudah benar menegaskan ya, bahasa ini bahasa nasional, bahasanya dipakai di semuanya begitu. Ya ini keputusan yang sangat berani ya, kalau istilah kasarnya memaksakan gitu, tapi ya ini kebijakan ya. Ya ini banyak keuntungan, maksudnya misalnya untuk supaya terjalin komunikasi kan, kalau misalnya orang Makassar ngomong sama orang Jawa pakai bahasa Indonesia gitu. Jadi kita bisa saling berkomunikasi gitu, saling memahami ya, tidak bentrok gitu ya, bentrok. Kemudian juga contohnya kalau di kancah internasional, bahasa Inggris kan, jadi itu kan yang diakui gitu kan, yang jadi kebijakan secara internalnya, tapi internal secara internasional ya begitu. Jadi kalau tahu itu nanti ya, jadi orang belajar bahasa Inggris untuk supaya bisa berkomunikasi secara internasional. Itu salah satu alasan apa istilahnya kebijakan politik internal. Ya setelah itu ada kebijakan ekonomi. Sudah dong. Setelah itu ada kebijakan ekonomi eksternal ya, maksudnya itu untuk menjalin kerjasama begitu. Kan misal kalau ada negara yang dia punya ekonomi kuat, apa istilahnya super power atau gimana, itu nanti orang atau negara terserahlah itu ingin menjalin hubungan yang menguntungkan tentunya. Nah, untuk memperlancar hubungan itu pakai bahasa yang dipakai oleh negara tersebut. Misalnya kalau sekarang kan negara Cina itu ya yang sedang istilahnya banter-banternya gitu. Nah itu mereka pakai bahasa Cina, jadi orang tertarik mempelajari bahasa Cina untuk apa? Untuk bisa berkomunikasi dengan orang sana begitu, untuk menjalin hubungan eksternal gitu. Menjalin hubungan antar hubungan ekonomi eksternal, jual beli ini ya. Ya itu. Ya kalau misalnya ada yang tertarik misalnya mau bisnis gitu, misal dengan perusahaan apa gitu kan, otomatis dia kalau misal perusahaannya itu di Perancis ya, dia nanti belajar bahasa Perancis dulu toh, belajar ya, untuk untuk tadi toh, untuk istilahnya ekonomi eksternal ya, memperlancar komunikasi ya, intinya nanti jadi duit gitu kan. Alasan keberapa? Keempat adalah alasan praktis ya. Alasan praktis ini mungkin yang banyak sekali kita lakukan, maksudnya kita alami ya, alasan praktis, yaitu maksudnya alasan praktis ini alasan apa ya? Secara praktis praktis terkhusus atau gimana ya?
misalnya uh, tidak praktis ya, secara praktis lah, hanya dia untuk keperluan tertentu saja ya gitu, praktis. Jadi misalnya besok ujian, belajar bahasa Inggris ya biar lulus ujian ya, itu alasan praktis gitu. Misalnya lulus S2 harus TOEFL skor sekian, akhirnya kita belajar bahasa Inggris, terus lulus TOEFL gitu, itu alasan praktis. Misalnya atau juga saya mau kerja jadi WNI ya, WNI TKI, jadi TKI di mana tuh, misalnya jadi TKI di mana ya, di Hong Kong. Nah nanti kalian belajar bahasa Hong Kong ya, nggak tahu Hong Kong itu bahasa apa ya, jadi belajar bahasa sana, supaya nanti bisa lulus seleksi atau apa istilahnya dan berhasil kerja di sana. Itu alat praktis ya untuk itu gitu, maksudnya praktis itu, nggak bertele-tele saya mau berkomunikasi, saya mau bicara, itu kan alasannya tidak praktis, nggak apa ya, terlalu general gitu. Kalau praktis ya itu misalnya mau ambil apel ya ambil gitu kan, nggak ngomong saya mau mengenyangkan diri ya, itu kan nggak praktis, saya ambil apel gitu kan, praktis. Kemudian setelah itu sudah ya setelah itu alasan intelektual, maksudnya untuk belajar menambah pengetahuan gitu. Jadi orang belajar bahasa untuk nambah pengetahuan, kan ada buku-buku yang bahasa asing ya, misalnya kalau di jurnal penelitian banyak yang bahasa Inggris, orang belajar bahasa Inggris untuk baca jurnal itu ya, maksudnya ya dia mungkin alasannya bukan untuk ngomong kayak native speaker, ngomong lancar, tapi tujuan dia untuk membaca jurnal-jurnal penelitian. Itu juga salah satu alasan mempelajari bahasa. Atau misalnya kalian belajar agama Islam, nanti kan banyak buku bahasa Arab, seperti saya waktu di pondok begitu ya, jadi kita belajar bahasa Arab ya. Bahasa Arab untuk apa? Untuk mengambil ilmu-ilmu yang ada di buku-buku bahasa Arab gitu. Atau mungkin ilmu tajwid yang diajarkan sama syekh yang dari Arab, kan dia pakai bahasa Arab, ya harus tahu bahasa Arab, jadi kita belajar bahasa Arab. Ya mungkin kita nggak, motivasinya kalau saya pribadi dulu bukan untuk ngomong bahasa Arab ya, tapi untuk yaitu mempelajari ilmu kan, alasan intelektual, jadi nggak perlu saya ngomong bahasa Arab yang penting saya bisa baca gitu. Itu salah satu alasan alasan mempelajari bahasa, alasan intelektual ya, membaca itu. Menambah ilmu, nggak terbatas bahasa Inggris ya, semua bahasa bisa. Oke. Terakhir adalah alasan hiburan. Alasan hiburan adalah, maksudnya begini, seseorang atau Anda atau saya belajar suatu bahasa karena suka hiburan, entertainment yang menggunakan bahasa tersebut. Misalnya orang suka hiburan-hiburan yang berbahasa Inggris, nanti dia akan belajar bahasa Inggris. Orang suka hiburan-hiburan berbahasa Korea, nanti dia belajar bahasa Korea. Itu alasannya. Alasan dia mengapa belajar bahasa tersebut, karena dia tertarik dengan hiburan, entertainment ya. Entertainment juga bisa berarti juga kayak sastra, seni gitu ya, dan sebagainya. Ya dia tertarik dengan bahasa tersebut, akhirnya belajar kan lewat hiburan gitu. Ya begitu hiburan. Ya untuk saya pribadi,
kita bisa belajar bahasa dengan lebih dari satu alasan gitu ya, untuk memotivasi juga. Toh kalau nggak ada alasan nggak ada motivasi gitu. Misal kalau belajar bahasa Inggris, kita mau karena bahasa Inggris ini dipakai di banyak negara gitu kan, berarti itu kan alasan politik internal. Nah, dengan bahasa Inggris kita bisa melakukan hubungan ekonomi, transaksi ke berbagai negara-negara yang memakai bahasa Inggris, berarti kan itu ekonomi eksternal. Kalau belajar bahasa Inggris untuk lulus ujian itu kan namanya alasan praktis gitu ya. Ya seperti itu. Ya, kerangkumannya, alasan historis karena bahasa tersebut memiliki legasi atau warisan. Kemudian satu alasan politik internal karena dia bagian dari kebijakan suatu negara itu. Kemudian setelah itu ada alasan ekonomi eksternal untuk menjalin hubungan dengan negara-negara yang memakai bahasa asing dan negara tersebut memiliki ekonomi yang menguntungkan gitu lah. Kemudian setelah itu ada alasan praktis ya, untuk keperluan tertentu, daftar kerja dan lain-lain, ujian dan lain-lain. Kemudian ada juga alasan intelektual untuk menambah pengetahuan, dan ada alasan hiburan untuk tambah hiburan. Ya, siap. Demikian videonya, ada ke-6 alasan tersebut ya. Terima kasih sudah menonton. Apapun alasan Anda, nikmati belajar bahasa dan terus menerus sampai mati gitu ya. Jangan lupa untuk perbanyak diri di rumah karena masa corona ya. Jangan sampai kena corona sebelum ditemukan obatnya begitu ya. Kalau udah ada obatnya nggak masalah kena corona, apalagi kalau obatnya sudah murah kan ya, kita rame-rame keluar gitu. Tapi kalau belum ada kejelasan ya, saran saya hindari dulu kena corona. Kita tunggu sampai waktunya yang tepat dan siap kena corona. Oke, terima kasih. Oke, jangan lupa untuk subscribe dan like. Kalau disilike nggak apa-apa ya. Kalau memang jelek disilike aja, kalau bagus ya like aja. Nah, yang penting bermanfaat ya. Terima kasih. Nantikan episode berikutnya ya. Kemungkinan besok ya, ada video saran bahasa yang untuk dipelajari ya. Ini akan menarik ya, karena karena saran saya pasti menarik, pasti beda. Terima kasih.